Halo guys, jumpa lagi di channel saya Kambu. Eh, Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai bareng salah satu wira swasta yang pengusaha istilahnya yang ada di desa Gunung Kidul. Bersama saya dengan Mas Erik yang mendirikan usaha Watu Lintang Media yang bergerak di bidang web developer. Bisa diperkenalkan Mas, perkenalan diri. Ya, nama saya Erik Santosa, umurnya 28 menuju 29 sekarang. Saya asli Gunung Kidul, melahirkan di sini, tepatnya di KPS Santosari Gunung Kidul. Awal mulanya punya ide mendirikan usaha web developer atau Watu Lintang itu idenya dari mana, atau memang skillnya sudah seperti itu atau bagaimana? Kalau ide itu sebenarnya learning by doing, artinya jalan sambil jalan, artinya dari realita pekerjaan sebelumnya sampai pada suatu ketika saya memutuskan untuk menjadi fokus di jasa layanan pembuatan sistem informasi dan website, karena sejatinya memang dari dulu sebenarnya freelancer, karena dulu sebelum di sini saya di instansi, terus sekian lama akhirnya saya juga freelance, dan akhirnya saya memutuskan bahwa apakah saya tetap mau jadi pegawai ataukah saya jadi pengusaha, dan jiwa saya sebetulnya saya lebih serak untuk menjadi seorang pengusaha. Dan ini kan usahanya berada di desa ya, di Gunung Kidul. Kalau menurut Anda buka di desa seperti ini, prospeknya bagaimana? Kalau kita kan kebetulan online, jadi untuk prospek itu kalau untuk warga sekitar khususnya di sini dan di Gunung itu sebenarnya kalau kita hitung statistik dari jumlah klien kita selama ini masih jarang, karena kebanyakan memang di kota daerah, dan base kita untuk pemasaran juga online, jadi kita seluas-luasnya. Tapi khusus di sekitar sini memang pemasaran tersebut belum, artinya dari sisi manusia SDM-nya juga belum banyak yang tahu dan merasa betul belum seperti itu. Dan selama ini mendapatkan proyek-proyek itu lewat apa? Kalau saya bisa bagi antara relasi, kemudian ada juga yang online pure. Jadi kita di online juga pemasaran, dan relasi juga lumayan banyak. Kebetulan saya dulu di instansi pemerintah kurang lebih hampir 10 tahun saya merintis, kemudian kan sedikit banyak saya tahu, kenal, kemudian mereka juga tahu saya bisa apa, dan sampai saat ini juga saya masih dipercaya untuk membantu mereka seperti itu. Dan dari online juga ada juga, karena kita juga biasanya pemasaran online. Untuk saat ini Watu Lintang Media sendiri itu sudah berapa lama berdirinya ya? Kalau dibilang pure berdiri di sini memang mungkin baru 1,5 atau 2 tahun, karena proses panjang mas. Sebenarnya dulu saya freelance di kota Jogja ya, kemudian saya memang sudah ada niatan sedikit untuk memulai mungkin sambilan gitu ya. Kemudian saya hire orang, rekrut orang 1, kemudian 2, kemudian 3, dan saya memutuskan di 2020 awal kemarin saya fokus untuk di sini. Dan untuk pure legalnya di 2019 kemarin kita udah bentuknya CV. Jadi sudah resmi, sudah legal itu ya? Udah legal, dan sekarang juga ya sudah, intinya 2019 pure legalnya.
Dan saat ini project-project itu tetap ada atau bagaimana atau? Kalau project alhamdulillah kita gimana ya, kalau bilang ada itu pasti ada terus, tapi kalau bilang ramai enggak itu ya kondisional. Artinya sampai saat ini pun kita masih overload atau apa ya, artinya seiring itu tidak pernah nganggur ini. Jadi kerjaan itu ada gitu aja ya? Ada terus ya. Oke. Dari proyek-proyek tersebut, klien-klien tersebut itu biasanya dari instansi atau perorangan atau gimana? Macam-macam mas. Kalau slogan kita kan sebenarnya solusi mitra bisnis atau solusi bisnis administratif basis IT. Jadi kita membantu instansi, kemudian perorangan, UMKM itu juga kita bantu untuk go online terkait kebutuhan dia kan. Kebutuhan online tuh banyak. Salah satunya mungkin administrasi yang mungkin kurang bagus, mau didigitalkan, di sistem IT kan, itu kita bantu seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu kliennya itu kira-kira sudah berapa kalau misalnya di itu? Tidak ya banyak atau gimana? Selama ini ya? Iya, selama ini. Kalau selama ini lumayan sih sebenarnya. Kalau kita nggak pernah hitung secara statistik, Iya. cuma kalau secara daerah, kalau puluhan ratusan saya juga lupa kan, sudah sekian lama. Yang jelas untuk instansi-instansi besar itu juga kita pernah mendampingi, dan kemudian kalau Jogja itu kan salah satunya barometer pendidikan ya, Jogja itu. Nah, Jogja itu juga web dinas, kemudian beberapa sistem itu juga buatan kita. Kalau di luar daerah itu juga Jakarta juga pernah, kemudian Sumatera, Sulawesi dan macam-macam kita pernah. Yang kebanyakan itu kalau yang di luar itu dia lebih ke sekolah-sekolah biasanya. Saya juga nggak tahu, saya nggak mengklaster klien saya itu di bidang apa. Cuman kalau saya kerucutkan lagi itu kebanyakan kebetulan kok instansi dan sekolah. Iya, saya sih nggak tahu apakah memang karena produk saya selama ini kebanyakan di bidang itu. Gitu. Kalau dari Watu Lintang Media sendiri ada nggak produk unggulannya yang selama ini dikembangkan oleh Watu Lintang Media ini? Kalau untuk base project sebenarnya kita tuh multiple project, artinya karena kita membangun sistem, saking banyaknya sistem yang kita buat, bahkan kita nggak serius dalam satu project yang serius. Jadi maksudnya gini, kita dalam sekolah itu kan misalnya kita buat web sekolah, ada sistem kesuratan, ada ujian online, ada akademik online, kemudian pembelajaran siswa. Kalau dalam UMKM ya kita buatkan semacam administrasi di kantornya, kemudian software kasir sampai ke keuangan dan macam-macam. Dan dari sekian banyak klien ini kita justru tidak ada fokus, dan kita kebayangkan semua kebutuhan mereka itu kita punya, tapi memang kalau misalkan cluster itu startup itu kebanyakan dia fokus dalam satu kemudian serius. Satu istilahnya satu platform gitu ya. Kalau di sini bisa istilahnya tergantung klien ya. Klien ingin membuat aplikasi apa, kita siap melayani, membantu gitu ya. Iya. Jadi ya solusi bisnis administrasi itu, jadi mereka punya pusingan apa, mereka mau buat apa, atau mereka mau mendirikan apa yang sifatnya online, kita bisa wujudkan. Oh begitu. Jadi misalnya ada satu instansi yang mungkin datang ke sini konsultasi, dia ingin membuat sebuah aplikasi di instansinya, dia pengen seperti ini, bisa membantu ya dari. Ya kebanyakan gitu. Bahkan nilai plus saya pribadi kan memang IT lulusannya. Tapi karena saya seringnya ketemu dengan orang-orang baru yang kebetulan bisnisnya itu macam-macam ya, ada yang rental mobil, ada yang wisata, ada yang UMKM, ada yang jualan baju dan macam-macam. Jadi saya mendengar, kemudian saya menyimpulkan atas keluhan mereka. Jadi malah multiple itu saya juga secara nggak sadar belajar bisnis dari setiap pelaku bisnis dan pelaku usaha. Jadi kadang-kadang saya sudah merasa bersyukur bahwa saya mengetahui beberapa model bisnis mereka seperti ini, dan saya bisa membantu dalam ranah IT, bisa dimudahkan yang tadinya sulit,
dimudahkan. Nah itu karena semakin banyaknya gitu juga saya akhirnya malah nggak punya satu produk khusus yang menjadi istilahnya full fitur kan, malah tidak fokus di satu itu karena ya banyak yang kita buat, banyak yang kita gitu. Jadi sudah banyak produk yang dibuat gitu ya dari Watu Lintang ini ya? Banyak, artinya kebanyakan selain website terutama itu ya kebanyakan sistem informasi Ya. Dan platform apa yang digunakan kan, atau kan banyak gitu, banyak platform gitu, biasanya membuat sendiri atau kita ngambil dari mana gitu? Kalau itu tergantung kebutuhan Mas. Kalau orang tahu ya sebenarnya yang mahal itu kan sebenarnya jasanya. Kalau semacam kode itu, kalau bahasa itu kan kita ngoding ya. Iya, ngoding ya. Ngoding itu kan kalau mulai dari awal sangat lama sebenarnya. Ibarat sebuah bangunan itu dasarnya itu sebenarnya sudah ada, kita tinggal kembangkan sesuai dengan tujuan kita. Nah kalau yang kita ya kadang-kadang kita bangun dari awal, kadang-kadang kita custom. Jadi tergantung situasi dan kondisi klien Mas. Jadi biasanya kliennya butuhnya apa, kalau kita belum punya ya kita membangun dari awal, tapi kalau kita sudah sedikit punya dasaran kita tinggal kembangkan aja. Dan dari sekian banyak klien ini, biasanya itu dari kliennya langsung atau dari pihak kedua, ketiga begitu? Kadang-kadang pihak kedua, kadang-kadang langsung. Oh. Jadi saya katakan tadi relasi itu kadang-kadang teman-teman yang mengabari, artinya sana butuh ini, kemudian mereka merekomendasikan kepada saya, akhirnya kita kontak-kontakan. Oh, seperti itu. Dan dalam pengerjaannya, misalnya satu project itu butuh berapa lama untuk mengerjakan project tersebut biasanya? Katakanlah kita membuat sebuah website. Kalau saya analogikan website itu sebuah rumah ya, atau bangunan. Kita udah deal-dealan, misalkan saya dibuatkan website untuk paket wisata Mas, misalnya paket wisata. Oh iya Pak, berapa lama? 2 minggu, oke. Kalau analoginya kita membangun sebuah rumah, kita dipesan sebuah rumah minimalis tipe 36. Kita udah jadi nih. Nah, seiring perjalanan, itu ada penambahan fitur, misalkan ada garasi di rumahnya itu. Nah, itu seharusnya kalau kita diibaratkan sebuah rumah, dia itu udah menimbulkan cas baru. Jadi artinya kita membuat sebuah rumah udah jadi, udah lunas, selama 2 minggu selesai. Ternyata dalam 2 bulan dia butuh garasi. Dan mereka itu kalau orang Indonesia itu, ya maaf ya, saya bukan mengatakan orang Indonesia ya, beberapa orang itu menganggap bahwa itu adalah sudah bagian dari servis pertama. Jadi mereka meminta sesuatu itu ya tinggal minta aja, padahal itu kan harusnya menimbulkan cas baru ya. Nah itu yang membuat kadang-kadang kita tuh lama mungkin. Yang minta sikat tuh ada, terakhir 2 hari yang lalu tuh ada dari Bogor minta sebuah sistem PPDB, kalau nggak salah. PPDB itu untuk sekolah dia minta 5 hari selesai dengan dinding sekian. Kalau saya sendiri pribadi, saya kan pengerjaannya dengan tim ya. Artinya kalau kita sudah punya pekerjaan yang sudah dealing dengan orang lain, kemudian timingnya sekian, kalau itu hanya menimbulkan apa ya istilahnya masalah baru, saya tolak. Terakhir saya tolak juga karena sebenarnya juga lumayan karena cepat dan gini-gini. Cuman kita juga ada priority untuk klien juga yang lain, karena yang lain sudah menunggu, kita nggak bisa cut segampang itu. Jadi kita harus ada janjian dulu. Oke. Mungkin segini dulu ngobrol-ngobrol kita. Lain waktu kita sambung lagi ngomongin soal IT itu nggak ada habisnya. Karena seiringnya perkembangan zaman, semuanya serba IT sekarang ini. Jika Anda suka video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Bincang-bincang kita sudah sampai di sini. Terima kasih sudah mau menonton video ini.